warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Hidayat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari mulai neraca saldo sampai neraca lajur. Nah, di sini sudah tersedia soal dari neraca saldo. Dan kita copy supaya kita bisa pindahin ke Excel. Nah, setelah neraca saldo kita pindahin ke Excel, kita masuk tahap kedua untuk buat jurnal umum. Nah, di sini sudah tersedia soalnya. Dari tanggal 1 dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar Rp500.000. Nah, kita salin dan di sini biaya sewa sebesar Rp500.000, berarti uang kas berkurang sebesar Rp500.000 dan biaya sewa di debit Rp500.000 dan kas di kredit Rp500.000. Nah, kita masuk ke soal yang kedua. Tanggal 2 dibeli perlengkapan kantor secara kredit Rp150.000. Dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Nah, itu berarti utang. Perlengkapan kantor di debit Rp150.000 dan utang di kredit sebesar Rp150.000. Nah, soal selanjutnya, pada tanggal 4 dibeli tanah sebesar Rp12.500.000. Dari jumlah tersebut dibayar secara tunai sebesar Rp2.500.000 dan sisanya dibayar dengan wesel. Nah, kita salin seperti ini. Kita membeli tanah sebesar seharga Rp12.500.000 itu di debit dan kas Rp2.500.000 di kredit dan utang weselnya itu di kredit Rp10.000.000. Nah, dan seterusnya sampai tanggal 31. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita masuk di buku besar kas. Buku besar itu lanjutan dari jurnal umum. Nah, contohnya seperti ini. Jurnal umumnya kita copy semuanya, kecuali jangan sampai kecuali jumlahnya ya. Nah, kita copy seperti ini. Nah, kita copy. Nah, seperti ini. Sebelumnya tidak seperti ini. Pertama-tama kita copy dan di sini kan ada sort filter. Nah, dan kita pilih filter. Nah, setelah kita klik filter, dia akan berubah menjadi seperti ini. Kita klik pada bagian panah yang ini. Jadi di sini kan ada beberapa, ada sewa, perlengkapan kantor, pendapatan jasa, dan kita klik select all. Select. Nah, kita pilih karena kita akan buat buku besar kas, kita pilih kas. Nah, setelah kita pilih kas, kita klik OK. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa buku besar seperti sesuai urutan, seperti buku besar kas, buku besar piutang, buku besar perlengkapan, buku besar tanah, buku besar utang, buku besar utang wesel, buku besar price, buku besar pendapatan, buku besar biaya gaji, buku besar biaya sewa, dan buku besar lainnya. Nah, setelah kita membuat ini,
kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini agak beda dari jurnal umum. Nah, cara pembuatan jurnal penyesuaian di sini per tanggal 31 Desember. Nah, kita buat seperti ini. Nah, seperti ini jurnal penyesuaian tersebut. Dan seterusnya kita masuk ke neraca ledger. Nah, neraca ledger ini sambungan dari yang tadi, keseluruhan, seperti keseluruhannya itu ya. Jadi kita copy neraca saldo yang kita bikin tadi, dan di sebelahnya kita buat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Terus untuk cara mindahinnya itu untuk mengambil jumlahnya itu seperti ini. Kita klik sama dengan, kita klik pada bagian pengen kita jumlahin tersebut. Setelah itu kita klik enter. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dan seterusnya sampai ke bawah seperti itu. Nah, untuk laba rugi tersendiri itu dimasukin setelah kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, laba rugi ini terdapat dari mana sih? Laba rugi ini terdapat dari neraca saldo setelah penyesuaian, tapi yang dimasukin hanya nama akunnya dari 4 sampai nomor 5. Jadi ini adalah angka-angka yang diperoleh dari neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi yang dimasukin hanya nomor akun 4 sampai dengan 5, kayak gitu. Nah, kita masukin dan kita buat jumlahnya. Nah, kita masuk ke neraca. Nah, neraca ini gimana sih? Nah, neraca ini masukin dari neraca saldo setelah penyesuaian, tetapi yang dimasukin itu adalah nomor akun dari nomor 1 sampai nomor 3, kayak gitu. Mungkin itu aja. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.